Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi atau menyelesaikan soal daripada UKK paket 4. Sebagaimana kita ketahui di soal ini seperti ini topologi dari jaringan dari soal paket 4 itu. Nah langsung saja tanpa basa-basi kita langsung konfigurasi routernya. Oke, buka Winbox, tapi pastikan terlebih dahulu sudah di reset. Kemudian masuk. Oke. Nah soal yang pertama, poin yang pertama itu kita disuruh konfigurasi router dan jaringan internet. Bagaimana kita koneksikan router kita ke jaringan internet. Nah, kita langsung gunakan saja DHCP client, jadi kita terima IP-nya secara DHCP dari internet atau penyedia layanannya. Oke, nah yang sudah dapat, kemudian masuk ke DNS, centang saja ini, kemudian oke. Firewall kita buat dulu NAT-nya. Oke, untuk akses internet. Oke, out interface-nya, interface internet. Kemudian ini masuk jerat dan oke. Maka secara otomatis ini sudah connect ke internet. Kita coba uji, oke, connect. Nah setelah itu pastikan jika sudah selesai mengerjakan tiap poin soalnya, pastikan dicentang atau diberi tanda atau mark. Ya, ini jika melakukan konfigurasi tadi, maka secara otomatis 3 dari poin soal di sini akan terselesaikan, yaitu poin 1 dan poin 1, 4, 5. Oke. Nah setelah itu lanjut ke poin kedua, yaitu NTP. NTP itu untuk mengatur waktu atau time zone daripada router kita. Jadi masuk ke sistem, kemudian NTP client. Nah di sini kita masukkan IP-nya. Nah, jika kita masukkan langsung domain servernya, maka cenderung gagal. Jadi kita masukkan IP-nya. Cara mengetahui IP-nya itu ping dulu domain server dari id.pool.ntp. Oke, jadi ping untuk mengetahui IP-nya. Nah, ini sudah IP-nya. Silakan copy, kemudian paste ke sini. Oke, kemudian apply. Oke, kemudian kita atur waktunya. Kita atur ke Indonesia bagian tengah, dan mumpung saya di Indonesia bagian tengah, jadi kita gunakan yaitu plus 8 atau zona waktu plus 8. Jadi kita cari Asia Makassar. Oke, ini. Kemudian apply. Nah, kalau jadi plus 8, kemudian oke. Nah, ini selesai. Kemudian lanjut ke poin nomor 3. Masuk untuk setting web proxy. Web proxy ini di soal ini digunakan untuk memblokir konten dan file. Sedangkan chat administratornya itu nama kalian, kemudian nama sekolah.sca.id. Kita langsung IP web proxy enable dulu. Nah di chat administratornya ini kasih nama, kemudian nama sekolah, kemudian oke. Ini selesai. Oke, kemudian masuk ke pembuatan IP daripada jaringan lokal atau LAN dan jaringan wireless, di mana wireless ini hotspot ya, hotspot. Kita buat karena tempatnya sama, jadi kita buat sekaligus. Oke, IP address ini dan ini. Oke, langsung IP address tambahkan untuk jaringan LAN-nya 192.168.100.1/25 itu di header 2. Kemudian boleh kasih komen, boleh juga
tidak, tambahkan lagi untuk IP jaringan hotspot 1.1.24.3. Oke ya, kemudian oke. Nah, sudah jadi. Nah, centang mark lagi di sini untuk tandai jika sudah selesai. Ini selesai. Kemudian kita buat TCP pool yang menampung sebanyak 99 klien. Jadi addressnya itu menampung sebanyak 99 perangkat atau klien. Jadi di sini ada 2 kita buat. Nah, jadi kita buat sekaligus. Oke, IP DHCP server tambahkan. Pertama untuk jaringan LAN. Oke, berhenti di address to ghot, ubah ini menjadi 100 untuk 99 klien. Oke, kemudian DHCP setup lagi untuk hotspot. Jadi ini jadi 100 lagi untuk 99 klien. Oke, nah ini sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke firewall atau rule, yang dimana rule ini rule yang kita buat agar IP 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi IP yang dapat klien di sini tidak akan bisa ping ke sini, tapi itu antara rentang 100.2 sampai 100.50. Sekarang kita buat rule-nya. IP firewall, kemudian kita buat rule-nya. Input chain-nya itu input karena aksesnya langsung ke router, source address-nya atau alamat si pengirim pesan atau ya, ping itu pesan ya, jangan anggap hal lain. 100.2 ya, ini alamat si pengirim pesan ping. Oke, kemudian protokolnya yaitu ICMP. Kemudian actionnya ya di drop ya. Ketika ada akses masuk ke router, maka akses dari alamat ini maka akan di drop. Oke, kemudian komen drop, boleh kasih komen juga untuk keterangan ping router. Oke, kemudian oke. Apply. Nah, di sini sudah jadi. Maka yang kedua ini kita buat lagi agar IP 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Jadi IP yang kita dapat di sini dari rentang 151 sampai 100.100 itu tidak akan dapat ping ke sini. Ya, berapapun IP klien wirelessnya itu tidak akan bisa ping ke sini. Oke. Jadi akan request timeout. Oke, kita buat role-nya. Apply dulu ini, kemudian copy. Chain-nya forward. Chain-nya forward karena tujuannya itu ke tempat lain. Oke, jadi ke alamat lain. Maka si router ini men-forward ke alamat ini, alamat tujuannya. Oke. Jadi alamat tujuannya itu seluruh IP dari klien wireless. Oke, sampai 192.200.100. Oke, kalau dikasih besar seperti ini. Oke. Nah, di sini dari 51 sampai 100. Oke. Nah, kasih komen drop ping hotspot. Oke. Apply. Oke. Nah, ini sudah jadi 2 firewall centang ini. Oke, sekarang kita buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi logging ini berfungsi untuk mencatat setiap akses yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan di router. Jadi itu akan tercatat di log. Oke, jadi kita masuk, bikin dulu firewallnya. Jadi input actionnya log, kasih log. Oke,
boleh diberikan, boleh tidak, dan oke. Kemudian sistem lodging, ini lodging, jadi rubah dari memori ke disk, rubah semuanya. Oke, kita rubah semua. Maaf. Oke, jika sudah, maka kalau kita lihat di log, nah sebelumnya di sini di atasnya ini memori. Oke, maaf, sudah tenggelam. Sebelumnya di sini memori. Nah, ini akan tersimpan di disk. Oke, ini sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan SSID daripada access point. Nah, jadi kita koneksikan access point ini ke laptop. Jadi putuskan dulu koneksi ke router. Jadi koneksikan access point ke laptop kalian untuk konfigurasinya, dan pastikan terlebih dahulu untuk melakukan reset pada access point. Oke, hubungkan access point ke router, ke PC. Nah, ini sudah connect. Nah, maka kita untuk mengakses access point-nya, kita boleh gunakan browser. Oke, gunakan browser. IP default daripada access point itu adalah 168.0.1. Ini username-nya admin, huruf kecil. Username-nya admin, password-nya admin. Oke. Di sini ada 3 poin yang perlu kita setting. Yang pertama di wireless. Nah, sesuai soal di sini masukkan nama SSID, yaitu nama kalian, kemudian @proxy UKK. Oke, nama @proxy UKK, seperti itu, kemudian save. Oke, jika sudah tersave, maka kita pindah ke wireless security untuk menghilangkan password. Nah, tinggal disable saja, save. Setelah save, kita masuk ke DHCP, disable DHCP daripada access point, karena DHCP sudah kita buat di router tadi, makanya disable dulu supaya tidak terjadi tabrakan. Disable. Oke, kemudian save. Save ya. Jika sudah, maka kembalikan koneksinya ke keadaan semula. Oke. Oke. Sekarang soal poin 12 itu selesai. Kemudian soal ke-14, poin ke-14 itu kita disuruh membuat 20 akun hotspot secara random di radius, karena karena router ini tidak memiliki user manager. Jadi kita tidak bisa buat tidak bisa buat 20 akun hotspotnya di user manager. Oke. Nah, sekarang kita buat vouchernya menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Micmon server. Ya, tapi terlebih dahulu buat dulu hotspotnya di router kalian. Oke, buat dulu IP di hotspot, kemudian tambahkan hotspot setup. Hotspotnya itu lari ke Ether 3 atau yang lari ke access point. Oke, tambahkan, boleh di sini berhenti, tambahkan DNS-nya. Next. Oke, selesai. Oke, langkah selanjutnya kita buat password, karena ketika mengkoneksikan Micmon ke router kita, itu akan meminta password. Nah,
dia tidak bisa dikosongkan passwordnya karena tidak bisa di save. Jadi harus kita buat password untuk router kita. Isikan password. Oke, kemudian change. Oke, setelah itu baru kita buka daripada Micmon server kita. Kemudian run administrator. Yes. Oke. Nah, ini sudah Micmon server online. Nah, jika offline dan IP-nya sudah benar, jika offline maka ubah port dari 80 ke ini 8728 karena Micmon server ini jalan di port API, web API. Jadi makanya kita rubah portnya, rubah portnya 8728, change port, tutup, kemudian buka kembali setelah itu. Tapi jika sebenarnya jika sudah langkahnya sudah betul dari awal, maka insya Allah pasti online. Oke. Sangat jarang terjadi hal seperti itu. Tapi jika terjadi, lakukan hal seperti itu. Oke. Oke, tinggal open Micmon. Oke. Username-nya Micmon. Passwordnya 1234. Oke. Nah, jika sudah terdapat router sebelumnya, hapus saja. Oke, kemudian kita tambahkan router baru. Taruhkan IP-nya itu IP hotspot, IP router, boleh masukkan ini, boleh masukkan juga ini, sembarang. Oke, masukkan IP dari Mikrotik 101. Username-nya itu username default daripada router Mikrotik. Kemudian passwordnya yang barusan kita buat tadi. Kemudian hotspot name-nya boleh kasih nama atau sembarang kalian. Ini DNS name-nya. Jika lupa, boleh dilihat di IP hotspot. Oke. IP hotspot, kemudian menu server profile. Ini DNS name-nya. Masukkan. Oke. Kemudian tinggal di save. Oke, kemudian tes koneksi. Oke. Kemudian kita lanjut ke dashboard. Oke. Kita masuk di menu hotspot, kita buat profile terlebih dahulu, add profile. Nah, di sini nambahkan profile, kita boleh kasih nama sembarang. Kemudian address poolnya, jika lupa DHCP berapa hotspotnya, kita cek kembali di IP hotspot, kemudian menu server. Nah, ini address poolnya ada di DHCP 1. Jadi kita masukkan DHCP 1, kemudian set usernya, ya, jadi hotspot vouchernya cuma bisa digunakan satu orang. Kemudian limit bandwidthnya boleh ini uploadnya misal 512k, downloadnya 1 mega boleh. Kemudian expire mode-nya kasih remove saja, validity-nya atau waktu expire-nya selama 38 hari. Jadi nanti 30 hari baru voucher ini expire. Jadi lock usernya enable, kemudian save. Oke, setelah vouchernya jadi, kita masuk ke user, kemudian kita buat user di generate. Oke, jika di add user maka kita buat usernya satu-satu. Oke, jika kalau di generate itu sekali banyak. Oke, di generate. Nah, kuantitinya atau banyak usernya itu 20, servernya ini hotspot 1. User mode-nya sudah diubah, name-nya terserah, boleh diubah boleh tidak. Ini karakter dari username dan password, boleh diubah boleh tidak. Nah, yang penting itu ini, masukkan profile yang kalian buat tadi. Oke, kemudian generate. Oke, coba di print. Nah, ini adalah user dan password yang kalian buat tadi. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk soal
nomor 14 selesai. Nah, sekarang kita buat ini, dimana akun hotspot ini cuma bisa mengakses internet pada jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore dan sampai jam 7 pagi, internet itu akan diblokir. Jadi kita buat firewall untuk memblokir internet dari jam 7 pagi, dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Nah, setelah dari itu maka internetnya ini bisa aktif. Oke, kita masuk ke IP, kemudian firewall. Ya, kita tambahkan rule di sini. Oke, generalnya itu forward, chainnya itu forward, kemudian source address-nya itu source address atau alamat yang meminta akses internet. Jadi 68. Oke, jadi alamatnya ya tentu alamat client wireless 200.100. Oke, protokolnya TCP. Kemudian di ekstranya boleh tergantung, biasa router itu beberapa router bisa sekaligus langsung dari jam 4 sore jam 7 pagi, itu tidak akan merah, bisa. Tapi ada beberapa router dia tidak bisa dimasukkan sekaligus seperti ini, jadi kita buat dua firewall. Kenapa? Biasa dia tidak bisa waktu awal tidak bisa lebih besar daripada waktu akhirnya, makanya kita buat dua filter rule. Oke, jadi kita buat untuk mencegah, jadi kita buat saja dua filter rule. Oke, jadi kita batasi dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, 23, 59, 23, 59. Oke, kemudian actionnya drop. Oke, jadi kita kasih komen, boleh kasih keterangan blokir internet hotspot. Oke, apply, kemudian copy. Oke, jadi di timenya ini kita rubah dari 00 sampai jam 7 pagi, 07, 00, 00. Oke, mainnya hapus saja. Oke, kemudian oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, sudah jadi. Nah, ini karena saya buat malam, jadi waktu aktifnya untuk ini jam 4 sore sampai jam 12 ini aktif, dia tidak merah. Nanti setelah jam 12 malam sampai jam 7 pagi, nah ini baru yang ini aktif. Oke, baru yang ini aktif. Oke, tapi matikan dulu karena kita mau menguji sebentar, menguji koneksi. Jadi matikan dulu ini. Oke, untuk ini selesai. Oke, nah sekarang kita buat firewallnya untuk blokir linux.org. Kita buat jadi kita buat firewallnya, masuk IP firewall, kemudian NAT-nya kita tambahkan di sini destinat. Oke, destination NAT, kemudian protokolnya, kemudian destination portnya port 80 atau port HTTP. Oke, kemudian actionnya redirect ke portnya web proxy. Web proxy itu tadi ya yang di awal kita buat. Oke, kemudian oke. Setelah itu masuk ke web proxy. Jadi tambahkan di sini, tambahkan akses di sini, akses yang ingin kita blokir. Jadi source address-nya itu source address daripada alamat daripada
klien yang akan semua klien wireless yang akan diblokir linux.org nanti ketika dia akses. Oke. 92.168.200.100. Oke. Kemudian destination hostnya ya di situ. Di sini masukkan www.linux.org. Oke. Kemudian di deny. Oke, kemudian apply. Kemudian tambahkan lagi copy ini. Oke, matikan Linux, kemudian kita masukkan akses untuk memblokir MP3. Oke, apply, kemudian copy, masukkan mkv, apply. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ini untuk memblokir Linux, untuk memblokir MP3 dan untuk memblokir MKV. Oke, sekarang waktu pengujian. Ya, kita dulu hal yang pertama ini sudah selesai semua. Ya, kita uji dulu. Oke, untuk uji dulu koneksi internet. Oke, koneksi internet. Coba buka. Nah, bisa. Oke, koneksi internet jalan. Kemudian uji ping dari klien 102 sampai 150. Nah, kalau kita cek di sini IP daripada laptop kita sekarang ini adalah 100.100. Nah, kita ubah dulu untuk menguji ping ke router. Jadi kita ubah menjadi rentang dari 100.2 sampai 150. Jadi oke, ubah dulu IP-nya. Oke, change network. Oke, ubah, masukkan 192.168.100.30 misal, karena ini masih rentang antara 100.2 sampai 150, jadi boleh di 130 boleh. 28 karena dia /25. 192 ini gateway dari atau IP dari router. Boleh masukkan DNS Google, kemudian oke. Oke, coba kita tes. Oke, kita tes ping ke IP router 1. Maka akan secara otomatis diblokir. Oke, tapi masih bisa akses internet. Akses internet masih jalan. Oke, tetapi hanya yang diblokir adalah hanya pingnya. Jadi kita kembalikan. Ini berhasil. Kita kembalikan ke IP 100.100. Oke. Coba pastikan kembali. Ayo, sudah dapat IP kembali 100.100. Oke. Nah, langkah kedua adalah pengujian kedua adalah ini IP 192.168.151 sampai 100.100 ya, ini IP kita tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, jadi tidak dapat ping ke klien wireless. Tapi terlebih dahulu kita koneksikan perangkat kita ke hotspot yang barusan kita buat tadi. Jadi koneksikan. Oke, koneksikan. Kita cari yang ini, koneksikan. Sudah connect. Oke, maka kita login hotspot dulu. Oke, kita login hotspot dulu. Buka browser untuk mengaksesnya. Jika lupa cara mengaksesnya, itu bisa kalian lihat di IP hotspot kemudian server profile. Nah, ini cara mengaksesnya di sini. Oke. Ya, masukkan napuko.com. Nah, ini. Nah, masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, misal
misal ini, masukkan ini, accept, kemudian passwordnya 9458. Oke, kemudian connect. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Coba kita tes. Oke, berhasil. Oke, kita tes. Oke, berhasil. Oke, kita lihat dulu IP-nya untuk melakukan ping. Kita lihat IP-nya. More setting. Kemudian lihat IP-nya. Nah, ini ada IP 200.100. Jadi coba kita ping. Apakah dia request timeout? Ping 192.8 200.100. Oke, dia request timeout. Oke ya, request timeout. Oke, kemudian kita lanjut lagi pengujian untuk blokir konten, yaitu linux.org. Jadi kontennya itu diblokir hanya pada klien wireless. Oke, jadi coba kita akses. linux.org, www.linux.org. Coba kita tes. Nah, ini diblokir. Ini diblokir. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini diblokir, error forbidden. Diblokir oleh ini. Nama kalian smk64.cca.id. Oke, itu diblokir. Kemudian lanjut lagi untuk melihat blokir apakah ini bekerja untuk MP3 dan MKV. Coba kita lihat. Nah, tadi oke, kita lihat. Buka lagi aksesnya, coba langsung ke index of MP3. Masuk dan cari MP3-nya. Oke. Cari MP3-nya, ini sembarang file MP3. Nah, akan otomatis jika berhasil maka akan diblokir seperti ini. Coba lagi kita cari untuk file MKV. Oke, kita nyalakan. Oke, kita masuk. Oke, jika berhasil maka seperti tampilannya akan seperti tadi. Jadi klik file yang berekstensi MKV seperti ini. Oke, coba. Nah, maka akan terblokir. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini berhasil. Ini berhasil. Kemudian kita tes untuk akses internet. Jadi jika sekarang saya di tempat saya sekarang ini jam 8 malam. Jadi otomatis internetnya pasti akan diblokir. Jadi kita enable dulu firewall yang kita buat tadi. Jika mengujinya di pagi hari, maka tinggal diubah saja waktunya. Tinggal diedit saja waktunya. Mana tadi? Nah, ini. Tinggal diedit saja waktunya, masukkan pada pagi hari. Ya, masukkan waktunya pada pagi hari. Misal penguji kalian meminta coba matikan internetnya pada jam sekian. Misal jam 8 pagi. Jadi kalian matikan internetnya pada, masukkan waktunya sampai jam 8 pagi. Oke, jadi internetnya akan terblokir. Seperti itu saja. Coba enable. Oke. Coba enable. Nah, ini belum aktif karena dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Oke, waktunya, waktu pemblokirannya. Coba kita tes akses internet. google.com. Maka otomatis google.com kita tidak bisa akses internet. Coba kita tes untuk YouTube.
sorry ya. Nah, google.com ini diblokir akses internetnya. Oke. Nah, coba kita tes untuk YouTube di browser. Oke, dia juga tidak bisa. Nah, kenapa di aplikasi YouTube tadi terblokir? Karena aplikasi itu membypass firewall ini. Jadi ketika dibuka aplikasi YouTube tadi masih tetap bisa akses YouTube. Tapi jika dilakukan di browser, maka semua akses ke internet itu akan diblokir. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini firewallnya. Oke, jadi semua berhasil. Nah, jadi jika semua langkahnya benar, maka insya Allah pasti kelima pengujian tadi insya Allah pasti sukses ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.